seri penentuan energi dengan nilai 1.1.1.22.008. Nah, di sini saya akan bahas tentang array based sequence sebagai bagian dari mata kuliah struktur data dan penggunaan algoritma dengan Python. Dimana di sini akan membahas bagaimana Python itu menggunakan array untuk mengelola datanya dalam bentuk sequence seperti list, tuple, dan string. Adapun topik-topik yang akan kita bahas itu mengenai jenis-jenis sequence di Python seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada list, tuple, dan string. Ini juga kita akan membahas bagaimana konsep array itu di tingkat yang rendah, termasuk dengan referential array, compact array, dan juga kita akan belajar tentang dynamic array termasuk analisis abortisinya untuk memahami keefisiensinya. Nah, kita juga membahas tentang tipe dari sequence di Python dan beberapa penggunaan array yang seperti ini dan beberapa contoh penggunaan arraynya. Kita lanjut pada pembahasan pertama, yaitu tentang Python sequence type tipe. Nah, di sini kita Python ini punya 3 tipe, yaitu ada list, tuple, dan string. Mana ketiga ini mempunyai kesamaan, yaitu mereka saling mendukung operasi indexing. Misalnya sequence K untuk mengakses elemen ke K di balik layar, dimana semua sequence ini akan menggunakan konsep array di tingkat yang rendah untuk menyimpan datanya. Tapi mereka ini berbeda dalam abstraksi dan cara implementasinya. Dan low level array. Nah, di sini kita masuk ke bagian dasarnya, di mana untuk memori komputer ini terdiri dari bit-bit yang dikelompokkan menjadi sebuah unit, yang biasanya setiap byte-nya itu masing-masing mempunyai alamat yang berbeda-beda atau unit, yang biasa disebut dengan memory address. Nah, di RAM-nya kita bisa mengakses byte manapun dengan kecepatan dalam waktu 01 manapun lokasinya atau akses yang akan kita akses. Dan sini array ini adalah sekumpulan variabel yang disimpan secara berurutan di memori. Maka di sini ada gambarnya. Ini ada tabel kecil yang menunjukkan string sampel, dimana di sini disimpan sebagai array, dimana setiap karakternya itu ditempatkan di sel secara berurutan dengan indeks 0 sampai 5. Nah, setiap karakter Unicode ini memiliki 2 byte, jadi totalnya ini membutuhkan memiliki 12 byte di memori. Nah, misalnya di sini karakter L ada di indeks keempat, dan kalau alamat awal arraynya adalah misalnya 2105, misalnya 2150, maka alamat untuk L-nya itu dihitung dengan rumus alamat awal ditambah dengan ukuran selnya, kemudian dikali indeks, itu 2150 ditambah 2 kali 4 ditambah jumlah 2 byte kemudian dikali 4. Nah, hasilnya itu akan 2154. Dan di sini visualisasi ini array itu adalah blok memori yang berurutan, karena ukuran setiap selnya itu konstan, sehingga kita bisa mengakses elemen manapun dalam waktu 0,1. Kemudian kita lanjut selanjutnya.
referential array. Nah, referential array ini di Python, list dan tabel itu kan dia disimpan sebagai array yang berisi referensi di setiap objeknya, bukan data itu sendiri. Jadi setiap elemen di array itu adalah memori yang menunjuk ke objek yang nyata atau sebenarnya. Nah, misalnya di sini list berisi string seperti Rene, Joseph, Janet, Jonas, Helen, dan Virginia. Ini disimpan menyimpan referensinya di setiap string, di semua stringnya. Karena ukuran referensi konstannya, kita tetap bisa mengakses setiap elemennya itu dengan waktu 0, 1, yang membuat list dan tabel itu lebih fleksibel karena tidak ada konsekuensi memori yang akan digunakan nanti. Nah, dalam referensi array ini, satu objeknya itu bisa direferensikan berulang kali. Secara berulang kali. Misalnya, dalam list yang sama kita bisa mempunyai beberapa referensi ke objek yang sama, atau satu objek bisa ada di beberapa list sekaligus. Contohnya, misalnya kita melakukan slashing list dengan perintah seperti times 3:6. Nah, di sini kita membuat list baru yang berisi referensi ke objek yang sama. Jika kita mengubah elemennya di list baru, dia itu tidak akan mempengaruhi list asli karena integernya itu immutable. Tapi kalau kita pakai mutable object, kita perlu lebih hati-hati atau perhatikan karena kita harus melakukan decopy supaya tidak terjadi masalah. Dan selanjutnya, di sini ada contoh lainnya misalnya perintah counters ini sama dengan 0 kali 8, dia akan membuat list dengan 8 referensi ke objek integer 0. Nah, jika kita kalau kita coba counter 2 tambah sama dengan 1, dia ini tidak mengubah objek 0-nya, tapi membuat objek baru 1 dan mengganti referensinya di indeks 2. Lalu jika kita extend list dengan prime extend extra, nah disini Python hanya menambahkan referensinya ke elemen baru, bukan menyalin datanya. Nah, untuk ini dia itu lebih efisien, tapi kita tetap harus pahami efeknya. Kemudian compact array in Python. Yang berbeda dengan referential array, compact ini dia langsung menyimpan datanya secara langsung, bukan melalui referensi. Nah, compact array ini dia menyimpan data langsung, bukan melalui referensi, sehingga lebih hemat penggunaan memorinya dibandingkan referential array. Nah, di sini ada tabelnya. Di tabel ini dia itu adalah daftar tipe kode yang didukung oleh modul array di Python, mana setiap kodenya ini mewakili tipe data tertentu seperti B untuk segmen besar yang menggunakan 1 byte, U untuk Unicode besar yang bisa menggunakan 2 atau 4 byte, atau D untuk float dia itu pakai 8 byte. Dan dalam tabel ini dia itu menampilkan bahwa setiap ukuran tipikal dalam byte untuk setiap data itu berbeda-beda. Ke dynamic array. Nah, di dynamic array ini itu arraynya itu di tingkat rendah yang biasanya mempunyai ukuran tetap saat dibuat, seperti tabel atau string di Python yang immutable. Tapi Python list
itu adalah dynamic array, yang artinya jika ukurannya bisa berubah. List menyimpan array internal itu dengan kapasitas lebih besar dari jumlah elemen saat ini. Kalau kapasitasnya penuh, Python itu akan membuat array baru yang lebih besar dengan menyalin elemen lama lalu membuang array lama. Setelah itu prosesnya itu adalah kunci dari fleksibilitasan dari list. Nah, di sini ada contoh implementasinya. Di mana di sini dibuat sebuah list kosong, kemudian menambahkan elemen non sebanyak 27 kali. Nah, saat membuat panjang listnya dan ukuran memorinya itu menggunakan get size of, ini mana hasil outputnya ini saat list kosong ukurannya itu akan 64 byte yang digunakan untuk menyimpan metadata seperti jumlah elemen, kapasitas, dan referensi ke array internal. Nah, ketika kita menambah elemennya, ukuran memori itu tetap 96 byte sampai ke elemen 5, lalu melonjak ke 128 byte, lalu setelah itu 192 byte dan seterusnya. Nah, ini artinya Python itu memiliki kapasitas lebih besar dari jumlah elemen saat ini. Ketika saat kapasitas itu penuh, ia akan mengalokasikan array baru dengan ukuran yang lebih besar, misalnya dari 4 sel ke 8 sel, lalu ke 9 sel. Nah, lompatan ukurannya ini menunjukkan sebagai proses resizing, dimana outputnya ini menjelaskan bahwa setiap sel itu menyimpan referensi objek, dan setiap referensi biasanya 8 byte pada sistem 64 byte. Nah, untuk mengimplementasikan dynamic array ini, kita perlu memperbesar array-nya saat penuh. Nah, adapun langkah-langkahnya itu dengan mengalokasikan array baru dengan kapasitas yang lebih besar, dan menjalani semua elemen dari array lama dan menjadikan array baru sebagai array utama, kemudian menambahkan elemen barunya. Nah, prosesnya ini lebih jarang terjadi karena Python itu menggunakan strategi yang lebih untuk meminimalkan biayanya. Nah, di sini ada ilustrasinya, di mana array yang baru dibuat dan elemennya itu disalin saat dynamic array penuh. mana sih dia itu membuat array baru saat kapasitasnya penuh. Nah, untuk yang untuk gambar pertama ini menunjukkan array lama. Nah, anggap array lama misalnya memiliki kapasitas 8 elemen yang sudah penuh, dimana setiap kotaknya itu mewakili sel yang berisi referensi ke objek. Nah, ketika kita lihat semua selnya itu terisi, menunjukkan bahwa array baru dan kapasitas lebih besarnya, misalnya 16 elemen. Setelah proses resizing, panah dari sel di array lama akan sel di array lama ke array baru kan mengilustrasikan bahwa elemen lama disalin ke array yang baru. Nah, proses ini merupakan bagian dynamic array seperti list Python, dan ketika kita memanggil append dan arraynya udah penuh, Python akan mengalokasikan array baru biasanya itu 2 kali lebih besar dan menjalin semua elemen dan menambahkan elemen barunya yang membutuhkan waktu 0n dalam worst case. Nanti lanjut ke
amortis analysis. Nah, amortis analysis ini dia itu seperti cara bagaimana kita menghitung rata-rata waktu operasinya dalam sebuah operasi. Misalnya kita mengasumsikan tentang distribusi data. Nah, berbeda dengan analisis kasus pada rata-rata, dia ini adalah analisis kasus yang lebih buruk untuk dalam rangkaian operasi. Dan tujuannya itu untuk memahami performa dalam teknik tertentu, di mana analisis kasus terburuknya biasanya terlalu pesimis sehingga kurang relevan untuk dynamic array. Nah, dalam amortis analysis kita itu harus fokus pada rangkaian operasinya, di mana sebagian besar operasinya itu lebih mudah, tapi ada beberapa yang lebih mahal. Nah, kita bisa menetapkan biaya buatan atau amortisius cost untuk setiap operasinya, sehingga total biaya buatan itu mencakup total biaya asli. Nah, amortis analysis of dynamic array. Nah, untuk dynamic array, misalnya kita memiliki komputer mesin, seperti mesin yang dioperasikan dengan menggunakan koin, di mana satu cyber dolarnya itu membayar waktu komputasi konstan, sehingga kita harus punya cukup cyber dolar untuk setiap operasinya, mana kita bisa dikenakan biaya lebih untuk operasi yang lebih mudah, menyimpan kelebihan cyber dolar. Nah, di sini proposition 5.1 dia itu menyatakan bahwa untuk dynamic array yang dimulai kosong dan menggandakan ukurannya saat penuh, total waktu untuk n operasi event adalah 0n, sehingga kita dikenakan biaya 3 cyber dolar untuk setiap event yang tidak menyebabkan resizing. Nah, 2 cyber dolar itu disimpan untuk membayar resizing di yang kedepannya atau berikutnya, yang kemudian ditutup oleh tabungan kita. Jadi setiap event itu memiliki amortis cost 0,1 dan totalnya itu 0n. Nah, di sini ada ilustrasinya yang menyatakan bahwa total waktu untuk n operasi event pada dynamic array itu adalah 0n. Di sini untuk gambar itu menampilkan bahwa array dengan ukuran 2 pangkat i, misalnya 8 elemen, kita menyimpan cyber dolarnya itu untuk bayar resizing. Nah, setiap kali kita melakukan event dalam event elemen tanpa resizing, kita akan dikenakan biaya sebesar 3 dolar, 3 cyber dolar, tapi menyimpan 2 cyber dolarnya di sel yang baru diisi. Dan saat arraynya penuh, misalnya pada 2 pangkat i elemen, kita perlu meresize ke ukuran yang lebih kecil lagi, 2 pangkat i tambah 1 yang biayanya itu 2 pangkat i cyber dolar. Nah, untuk yang gambar A ini, dia itu menunjukkan bahwa array sebelumnya itu resize dengan tabungan cyber dolar di sel dari indeks 2 pangkat i kurang 1. Nah, dan untuk gambar B nya, dia itu menunjukkan setelah resize, mana tabungan ini digunakan untuk membayar biaya resizingnya. Dan kita lanjut geometry increase in capacity. Nah,
Penggandaan ukuran array atau geometri inverse adalah strategi yang membuat amortis cost per operasi 0,01. Tapi kalau kita pakai arithmetic progression, misalnya tambah kapasitas tetap seperti 2 atau 3 sel setiap kali resize, performanya akan jadi lebih buruk, sehingga total biayanya itu bisa jadi 0 n pangkat 2, karena kita harus lebih sering melakukan resize. Karena itu lebih penting untuk menggunakan geometri progression untuk lebih efisien. Nah, di sini ada 2 gambar, mana untuk sini itu jika kita hanya menambah kapasitas array sebesar 2 sel setiap kali resize alias arithmetic progression, jadi gambar arraynya dia itu menampilkan bahwa array sebelum resize dengan kapasitas penuh, dan gambar B itu setelah menambahkan 2 sel dia hanya tambah sedikit kapasitas resizing, sehingga terjadi sangat sering hampir setiap beberapa event yang membuat total biaya itu jadi 0 n pangkat 2, karena setiap proses itu harus menyalin semua elemen yang ada. Di sini proposition 5.2 membuktikan bahwa jika kita pakai fixed increment untuk resize, total waktu untuk n operasi event adalah n pangkat 2. Misalnya jika kita tambah kapasitas C, setiap resize kita perlu sekitar n per C kali resize dengan biaya C 2 dengan biaya C 2C 3C dan seterusnya, sehingga total itu jadi sebanding dengan n pangkat 2 yang jauh lebih lambat dibandingkan geometri increase. Dan memory use and strengthen an array. Nah, dalam geometri increase juga itu memastikan bahwa penggunaan memori itu tetap on proporsional dengan jumlah elemen. Tapi kalau kita sering menghapus elemennya, itu arraynya bisa jadi lebih terlalu besar dibandingkan jumlah elemen. Untuk itu, implementasi yang lebih bagus itu akan mengecilkan array saat diperlukan sambil tetap menjaga amortis cost 0,1 setiap operasi. Dengan Python list class. Nah, untuk dalam mengukur efisiensi metode event pada list Python, di sini mendefinisikan fungsi compute average. Itu implementasinya itu membuat list kosong dan melakukan n operasi event dengan elemen non sambil mengukur waktu menggunakan time. Nah, waktu total dibagi n untuk mendapatkan waktu rata-rata per operasi. Jika kita lihat dari hasil outputnya itu dimulai dari 1000 sampai 10 juta. Dari 1000 sampai 10 juta. Nah, waktu rata-rata beroperasi itu sangat kecil dalam orde nanodetik, sehingga jadi tidak meningkat secara signifikan seiring bertambahnya n. Misalnya jika untuk 1000 event, waktu rata-ratanya itu sekitar 2,7 sampai 0,7 detik. Dan untuk 10 juta event itu hanya 7,8 sampai 0,8 detik. Sehingga untuk bahwa event itu mempunyai amortisasi constant time behavior alias 0
1. Nah, dari hasil outputnya ini menunjukkan bahwa resizing itu jarang terjadi, sehingga tidak mempengaruhi performa secara keseluruhan. Dan terakhir, efficiency Python sequence type. Nah, di sini kita memiliki tabel yang merangkum semua performa non-mutating behavior untuk list dan tuple. Nah, di sini pada kolom pertama itu mencantumkan operasi seperti len data, data J, data count value dan lainnya. Yang sedangkan untuk yang ke kolom kode itu adalah boolean running time-nya dalam notasi big O. Misalnya len data dan data J itu berjalan dalam 0, 1 karena langsung mengakses metadata atau elemen array. Dan tapi data count value itu membutuhkan on karena harus memeriksa setiap elemennya. Yang mana operasi seperti value in data atau data index value dia itu butuh 0 kata 1, manakala itu adalah indeks elemen yang ditemukan karena bisa berhenti lebih awal jika menemukan nilai. Untuk perbandingan seperti data 1 double sama dengan data 2, waktunya itu tergantung pada panjang sequence-nya. Yang lebih pendek jadi 0 ketemu 1 juga. Nah, operasi seperti concatenation data 1 tambah data 2 itu butuh 0 N1 tambah N2 dengan representation C kali data butuh 0 Cn. Nah, di ini adalah tabel panduan yang bisa membantu kita memahami trade-off saat menggunakan list atau tuple. Dan kita lanjut ke mutating behavior. Nah, mutating behavior ini pada list seperti set item, mengubah elemen, waktu konstannya itu 0, 1. Tapi operasi seperti insert, remove, dan atau extend itu memiliki biaya yang bervariasi. Nah, di sini mutating behaviornya pada list Python itu ada tabel dan juga yang merangkum performanya. Nah, di sini mencantumkan operasi yang mengubah list seperti set item data J value, open insert pop, remove action, extend, clear dan delete. Nah, sedangkan untuk kode itu running time-nya. Kita lanjut ke adding element to list. Nah, di sini ada implementasinya, dimana di sini dia itu merupakan operasi insert pada dynamic array. Nah, di sini metode insert self ke value itu memasukkan nilai ke indeks K dengan menggeser elemen setelahnya ke kanan. Kalau array penuh, kita akan memanggil self resize 2 kali self capacity untuk menggandakan kapasitasnya, sehingga loop di pada baris 49 sampai 50 dia itu menggeser elemen dari akhir ke indeks K. Dan di bagian bawah, pada bagian bawah ini ada contoh penggunanya ya. Kita membuat dynamic array mana menambahkan elemen 1, 5 dan 7, lalu insert 10 indeks 2 dan minus 10 di indeks 3. Nah, hasil outputnya itu menunjukkan bahwa perubahan array dari 157 jadi 15107 setelah insert pertama dan 151 minus 107 itu setelah insert kedua. Nah, panjang array itu bertambah dari 3 ke 4.
Jadi untuk implementasi ini dia itu menggambarkan kita bagaimana insert itu bekerja dan menampilkan bahwa menggeser elemen itu bisa lebih mahal, terutama kalau k-nya itu kecil atau elemennya itu kecil. Nah, di sini analis insert performance. Nah, di sini juga ada tabelnya itu untuk menganalisa performa dari operasi insert value berdasarkan fungsi CK dan ukuran list n. Sini tabel tengahnya di ini barisnya itu menunjukkan posisi insert k sama dengan 0 awal. Untuk yang kedua, k sama dengan n per 2 tengah dan k sama dengan n akhir. Nah, dan kolomnya ini menunjukkan ukuran list dari 100 sampai 1 juta. Mana nilai dalam tabelnya itu dalam waktu rata-rata dalam mikrodetik untuk n operasi insert. Misalnya di sini n100 insert di k sama dengan 0 membutuhkan 0,482 mikrodetik. Untuk yang di tengah dia itu butuh 0,451 detik dan di akhir membutuhkan 0,420 detik. Nah, saat ini terjadi 1 juta, insert di k 0 itu melonjak menjadi 351.590 mikrodetik. Tapi di KN tetap rendah di 0,389. Artinya insert di bawah K sama dengan 0 itu lebih membutuhkan waktu 0n karena semua elemen itu harus digeser. Sedangkan di tengah membutuhkan waktu sekitar 0n bagi 2 yang masih on, tapi di akhir KN lebih cepat karena hanya 0,1 karena tidak memerlukan pergeseran. Dan masuk ke removing element from list. Nah, di slide ini dia itu metode remove self value pada dynamic array itu ada contoh implementasinya. Nah, pada bagian kode ini itu mencari nilai pertama yang lebih cocok lalu menggeser elemen setelahnya untuk menutup celah dan mengurangi jumlah elemennya. Kalau nilai tidak ditemukan, ia akan menampilkan value error. Sini misal contohnya di baris 3 sampai 11 dia itu membuat array dengan elemen 157 lalu menghapus 5 sehingga hasil outputnya itu hanya menampilkan dari yang 157 menjadi 1 dan 7 dengan panjangnya dari 3 jadi hanya 2 saja. Dan di sini perhatikan bahwa remove membutuhkan waktu 0n karena harus mencari nilai dan mungkin menggeser lebih banyak elemen, terutama kalau nilainya itu ada di awal. Dan di sini juga disebutkan bahwa pop tanpa parameter cepat 01 yaitu tapi pop itu membutuhkan 0n kurang k sehingga pop 0 itu lebih mahal. Ini termasuk ke extending list. Dan metode extendnya ini dia itu menambahkan semua elemen dari satu list ke list lain yang setara dengan memanggil append berulang, tapi lebih efisien karena diimplementasikan di level native dan Python itu bisa menghitung ukuran akhir di awal sehingga biaya amortisasinya itu 0n, dimana n adalah panjang list yang ditambahkan. Extend itu lebih baik daripada append berulang karena overheadnya itu lebih kecil dan size-nya itu lebih terkontrol. Konstruksi new list. Nah, konstruksi new list ini dia itu membuat list baru juga
dan juga biaya linearnya berdasarkan panjang list. Tapi list comprehensionnya itu seperti K kali K for K in rank N, itu jauh lebih cepat daripada yang penuh berulang. Juga membuat list seperti 0 kali N itu lebih efisien daripada menambah elemen satu persatu. Dan masuk pada Python string request. Nah, string di Python itu juga merupakan sequence dari immutable operasi seperti kapitalis atau strip yang membutuhkan waktu 0n juga dalam worst case, karena string itu disimpan sebagai compact array sehingga mereka efisien dalam memori. Tapi kita juga perlu lebih hati-hati dengan operasi yang membuat string baru. Di sini untuk pattern matching seperti constant, find, index, count, replace, dan split, data implementasi naive-nya itu bisa butuh 0 mn, dimana m-nya itu adalah panjang pola dan n-nya itu panjang string. Nah, di sini karena kita mengecek setiap posisi awalnya, untuk composing string itu seperti membuat string baru dari karakter alfabet. Nah, implementasi naive-nya dengan concatenation letter tambah sama dengan C sangat lembat karena membuat string baru setiap kali. Nah, untuk alternatifnya, untuk composing string kita bisa menggunakan list sementara untuk mengumpulkan karakter lalu menggabungkannya di akhir, seperti di implementasi 2. Saya lebih baik lagi jika kita pakai list comprehension seperti di implementasi yang ketiga. Atau langsung gabungkannya di generator seperti di implementasi yang keempat. Nah, ini itu jauh lebih efisien karena menghindari pembuatan string yang berulang. Using array based sequence. Nah, di sini ada 3 contoh studi kasus image ini itu ada menyimpan high score untuk game, membuatkan sequence dan kriptografi sederhana. Nah, di sini saya akan bahas yang salah satunya saja, yaitu tentang simple kriptografi. Nah, dalam studi simple kriptografi ini, nah di sini itu membahas menggunakan teknik Caesar-Cipher, mana itu metode untuk mengenkripsi klasik yang menggeser setiap huruf dalam pesan sebanyak beberapa posisi dalam alfabet. Nah, misalnya kita menggeser sebanyak 3 kali posisi huruf dari A, digeser sebanyak 3 kali itu menjadi E menjadi D, dan B misalnya B menjadi E, dan itu seterusnya. Nah, dalam array based sequence kita akan menggunakan array untuk menyimpan alfabetnya dan melakukan pergeseran huruf secara efisien. Nah, misalnya kita memiliki alfabet sebanyak array dari dengan total 26 elemen mana setiap hurufnya itu mempunyai indeks dari A, misalnya dari A hingga Z, dengan misalnya indeks A itu 0, B di indeks 1 sampai Z di indeks 25. Untuk enkripsi kita mengambil huruf dari pesan. Nah, untuk kita langsung saja membuat implementasinya. Nah, di sini saya akan langsung coba membuat implementasi kodenya. Itu misalnya klik misalnya sama dengan hello. Nah,
dengan alfabet tambah new index. Dan print hasil transkripsinya. Nah, kita coba jalankan. Coba jalankan. Nah, di sini di hasilnya dia itu dengan menggunakan list sebagai array, dia itu menyimpan alfabet dan string itu sebagai array untuk pesan, mana proses alfabet index char ini dia itu membutuhkan waktu 0 ke n karena harus mencari huruf itu terlebih dahulu. Untuk lebih efisien, kita mengganti list alfabet dengan dictionary yang memetakan huruf ke indeks. Tapi untuk dalam bentuk sederhananya, array itu sudah cukup menunjukkan konsepnya. Nah, sesuai dengan hasilnya di sini dia menggeser hurufnya menggunakan teknik Caesar Zipper. Nah, di sini tadi kita masukkan hello. Nah, di sini hello dalam alfabet di setiap hurufnya itu digeser sebanyak 3 ke arah kanan. Nah, di sini karena H, jadi misalnya hello H, mulai dari huruf pertama itu H, dia tuh digeser sebanyak 3 kali. Jadinya itu I, J, K. Nah, jadi H itu diganti jadi K sehingga hasilnya jadi K. Nah, kemudian E digeser sebanyak 3 kali, jadinya itu H. Kemudian L itu digeser sebanyak 3 kali jadi O. Kemudian O nya itu digeser sebanyak 3 kali jadi R. Nah, sehingga hasil outputnya itu KH-core atau KHOR. Nah, itu hasil enkripsi dari hello ini yang diubah berdasarkan banyaknya jumlah pergeseran yang kita inputkan, yang dimulai dari huruf yang kita inputkan. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan tentang array based sequence. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.